Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Sat Sat Param Brahma Tasmai Sri Guruwe Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5 109 menegaskan Adbirga Trayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Baiklah pemirsa dimanapun berada, pada suasana yang penuh anugerah ini saya akan menyampaikan kisah cerita di masa lampau. Dikisahkan di masa lampau ada seorang penceramah yang memberikan siraman-siraman rohani tentang ahimsa tanpa kekerasan terhadap semua ciptaannya. Pemaparannya jelas, tegas, simpel, mantap, bisa dicerna dengan baik. Semua orang memperhatikannya, mendengarkan secara saksama. Memang Tuhan bersabda, dengan mendengarkan saja kisah-kisah tentang keagungan Tuhan, itu adalah pahala yang disebut dengan serawan. Rupanya bukan saja manusia, ada seekor anjing yang secara saksama di sudut diam, yang terkesan mendengarkan itu. Akhirnya selesai memberikan siraman rohani, suara tepuk tangan itu sangat ramai, meriah, dan akhirnya sang penceramah disuguhkan minuman, buah-buahan, dan nikmati. Melakukan sewanam pelayanan terhadap orang-orang baik ini adalah luar biasa. Akhirnya sang penceramah pada saat itu mohon diri, meninggalkan tempat itu, dan diam-diam anjing itu mengikutinya. Tatkala pada suasana yang sepi, anjing itu dengan secepat kilat, yaitu menggigit kaki sang penceramah dan tersangkut, yaitu kainnya pada saat itu. Pemirsa yang terkasih, tanpa disadari, maka sang penceramah ini mengeluarkan tendangan sabit, dan kebetulan perut anjing itu kena, dan anjing itu operslah, salto keliling 7 keliling sambil kaing-kaing menahan sakit, dan sesampainya di sudut, Senin Kemis napas sang anjing menahan tendangan sang penceramah yang sangat dahsyat itu. Pada saat itulah sang anjing itu melapor, "Wahai dewa, saya ditendang oleh penceramah itu sampai saya kaing-kaing dan menahan napas, hampir putus napas saya." Dewa berkata, "Wahai sang penceramah, kenapa kau tendang anjing ini?" "Maafkan dewa,
Aku menendang anjing ini karena aku digigit kakiku dan selimutku. Selimutku belum tuntas aku bayar, belum lunas alias ngebon. Itu kesayanganku, dewa. Dewa berkata, wahai anjing, kenapa kau menggigit selimut sang penceramah? Maafkan dewa, sang penceramah itu menggebu sekali menyampaikan ahimsa tanpa kekerasan terhadap semua makhluk dan tidak melakukan kemarahan. Aku mencobanya, dewa. Baru aku gigit selimutnya segitu saja. Sang penceramah marah dan menendang aku dengan penuh kesakitan. Akhirnya sang dewa tersenyum dan berkata kepada semuanya, baik anjing maupun sang penceramah, hidup di dunia ini memang tidak mudah. Banyak godaan, tantangan, rintangan, tetapi pandai-pandailah menyikapi itu. Lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang, maka kasih Tuhan akan berada pada dirimu. Dan pada saat itu, keduanya menundukkan kepala. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, dari kisah cerita ini secara jelas kita tangkap bahwa melakukan satu bentuk kebencian, dendam, iri itu adalah sangat tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sarasangmusaya 88 avidyaluh paraswesu nehana muntranandati tasmad santia jadapit sata sukam. Seseorang yang masih membenci, dengki, iri terhadap kebahagiaan orang lain selama hidup di dunia maupun di akhirat, dia tidak pernah menemukan satu bentuk kebahagiaan. Dan juga kalau melakukan kemarahan itu, di dalam Gita Adhyaya 3 Sloka 37, Kama esa kroda esa rajoguna sambawah mahasano mahapapma widi inam ikhawairinam. Nafsu amarah itu merusak dan penuh dosa. Keduanya terdapat di bumi ini. Oleh sebab itu, pemirsa yang terkasih, marilah kita introspeksi diri dalam hidup ini. Kurangi berangsur-angsur. Kita tidak marah terhadap siapapun, karena ciptaan Tuhan semuanya diresapi oleh percikan-percikan terkecil yang disebut dengan Paramatma itu. Lagi pula, marah itu adalah penuh dosa. Lagi pula, dendam dan dengki itu membawa satu penderitaan. Marilah kita bersama untuk introspeksi diri. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Saya haturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.